Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, selamat datang di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia barengan sama aku Laras Tahira. Kita balik lagi nih sore ini. Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya teman-teman ya. Untuk menyaksikan podcast yang satu ini kamu bisa menyaksikan di beberapa platform. Kamu bisa nontonin di Instagram, Twitter, TikTok, Facebook Partai Perindo di @partaiperindo. Kemudian kita juga hadir di RCTI Plus, Okezone, Sindo News, inews.id, YouTube Partai Perindo dan juga website Partai Perindo. Kita juga akan bagi-bagi giveaway seperti biasa buat kamu nih teman-teman. Ada total Rp300.000 untuk 3 orang yang beruntung yang bisa memberikan quotes terbaik terkait dengan tema kita di sore hari ini. Nah, masing-masing Rp100.000 nanti pengumumannya bakal kita umumkan minggu depan di Instagramnya @partaiperindo. Jadi jangan lupa untuk di follow ya. Untuk tema kita di hari ini menarik sekali ya, terutama buat kamu yang mungkin akan dan sedang merasakan yang satu ini. Ada tips untuk menghadapi resesi ekonomi untuk generasi milenial. Pas banget nih buat generasi milenial dan juga generasi Z yang sedang menyaksikan sore hari ini. Dan untuk membahas hal tersebut, kita sudah kehadiran bintang tamu spesial kita. Beliau ini adalah pengurus DPP Pemuda Perindo. Udah ada Kak Velinka Trisha. Selamat sore. Selamat sore. Aku manggilnya Kak Velinka atau Kak Trisha aja. Velin boleh. Velin ya. Iya. Ada Velin di sini teman-teman ya. Beliau kan pengurus DPP Pemuda Perindo. Masih muda loh udah ngurusin organisasi seperti ini tuh gimana ceritanya? Kok tertarik gitu loh? Awalnya karena ajakan. Teman ke teman nih. Teman ke teman. Oke. Kemudian emang saya ngerasa juga kalau anak muda tuh masih jarang banget yang berpolitik. Banget. Sangat sedikit yang melek dengan politik. Kemudian saya pikir kalau nggak mulai dari saya, dari siapa lagi? Bener-bener. Gitu. Tapi kita biar lebih kenal lagi kali sama Velin ini ya teman-teman ya. Backgroundnya seperti apa? Mungkin dulu kuliah ambil jurusan apa gitu. Oke. Dan pertama kali banget tertarik untuk masuk politik tuh ceritanya kayak gimana waktu itu pas diajakin teman? Oke, sebenarnya awalnya emang kuliah itu aku di hubungan internasional. Oh pas lah. Di hubungan internasional, terus awalnya nggak terlalu kepengen Nggak untuk kepikiran kan? Iya, nggak kepikiran untuk terjun ke politik. Kemudian ada ajakan lah dari teman, terus dari teman ke teman gitu ngomong, coba nih join ke Pemuda Perindo, linknya luas, terus belajar ilmu tentang politiknya juga bagus gitu katanya. Karena kan biasanya untuk beberapa teman-teman pemuda Perindo yang aku tanya gitu ya, kenapa kok tertarik gitu buat masuk politik, biasanya tuh diawali dengan kepedulian sosial lah, misalnya ngelihat apa terus tertarik untuk kayaknya kalau gue ada di situ gue bisa bantu nih teman-teman yang ada di situ atau apa gitu. Tapi kayaknya Velin ini emang basicnya suka belajar ya, suka pengen tahu hal-hal baru. Iya betul. Dan akhirnya mendalami lah di situ gitu. Iya. Kebetulan emang masuk ke sini karena masih pemula banget, belum ada pengalaman sama sekali di bidang politik. Makanya dari sini baru mulai mencari-cari nih kira-kira yang sesuai sama bidang aku sendiri tuh di mana. Oh gitu. Tapi banyak senior-senior yang bantuin kan pasti. Iya pastinya. Banyak yang ngarahin gitu ya. Betul sekali. Semakin banyak memang cerita-cerita menarik dari teman-teman pemuda Perindo ini ya teman-teman ya. Makanya nanti di akhir acara juga bakal Laras kasih tahu gimana caranya untuk bisa join. Either mungkin kamu pengen di konvensi rakyat atau di Partai Perindonya gitu ya. Nah ini di tahun 2023 kan kita sama-sama tahu ya akan diprediksi terjadi resesi ekonomi. Nah kalau benar-benar kejadian nih ya Velin ya, kan pasti berakibat keperlambatan ekonomi dan penurunan daya beli masyarakat. Nah, generasi milenial nih tanggapan dari Kak Velin gimana nih tentang hal itu? Di tahun 2023 itu pasti semuanya akan kena dampak ya, terutama kaum milenial dan anak muda yang masih berkecimpung atau baru memulai karirnya, memulai usahanya, pasti akan sangat berpengaruh terhadap mereka sih. Tanggapannya jangan khawatir, karena sekarang ini usaha-usaha yang bisa dijalankan atau hal-hal yang bisa dijalankan itu bukan hanya sebatas pekerjaan konvensional ya. Sekarang ini kan kita sudah masuk ke era digital. Betul. Kita bisa mengeksploitasi beberapa
passion dan hobi kita juga seperti konten kreator, kemudian bisa juga kalau yang suka usaha membuka usaha online seperti itu. Karena kemarin di bulan Desember aja tuh ada beberapa temanku yang memang kena layoff dari beberapa perusahaan, mostly sih startup ya. Dari perusahaan startup terus kena layoff dan akhirnya mereka ya galau lah pasti gitu ya. Apalagi ini udah berasa banget nih ternyata dampak resesi ekonomi di 2023-nya gitu. Tapi benar banget yang dibilang sama Velin, karena zaman sekarang ini tuh apapun kita bisa lakuin by phone aja. Betul. Gitu ya. Konten kreator, bahkan sekarang bisnis aja kayak kita nggak perlu ngemodal aja udah bisa jualan gitu. Bener. Iya kan? Banyak yang live loh di salah satu aplikasi sampai jam 5 pagi. Aku pernah lihat Pak subuh-subuh bangun tiba-tiba ngelihat wah ada yang live kan? Di salah satu sosial media gitu. Dan suaranya tuh berpower sekali loh. Ini mungkin boleh dicoba ya sama panitia-panitia yang ada di sini ya. Nggak suka ya dibilang panitia ya. Tapi beneran subuh-subuh bangun udah gitu suara mereka tetap powerful loh, bisa gitu ya. Tadinya aku pikir itu tappingan tapi ternyata live ya. Dan mereka bisa sesemangat itu. Itulah salah satu bukti apapun tuh bisa kita lakukan di online di era digital ini ya teman-teman ya. Nah tapi kan sekarang Velin ini ngurusin DPP Pemuda Perindo gitu ya. Betul. Apa sih yang dilakukan di sana, kegiatannya tuh kayak gimana sih? Terakhir kali itu kita ada melakukan kegiatan ada program bantuan sosial. Bantuan sosial ke korban gempa di Cianjur. Itu yang terbaru banget berarti ya? Itu yang paling terbaru. Nah, tapi memang ya kalau ngomongin soal masuk ke organisasi gitu, itu bawaannya seru aja sih, apalagi buat orang-orang yang let's say extrovert gitu ya, karena bisa ketemu sama orang-orang baru juga kan. Iya betul. Bisa dapetin link baru, bahkan mungkin bisa dapetin kerjaan-kerjaan baru mungkin ya. Iya, karena dari organisasi itu kita istilahnya apa ya, kita membuka jalan kita sendiri untuk bertemu orang-orang baru kan. Bertemu orang-orang baru, di situ kita tidak tahu apa yang bisa terjadi ya, apa kita bisa mendapat peluang pekerjaan baru atau peluang di tempat lain atau seperti apa, banyak hal yang bisa kita dapatkan dari situ. Benar-benar. Salah satunya kan ini mungkin efek resesi ya, efek resesi 2023 yang menyebabkan banyak banget generasi milenial ataupun Gen Z yang terkena layoff gitu teman-teman, dan akhirnya galau, terus jadinya nggak punya pekerjaan, pengangguran bisa dibilang jadi bisa semakin banyak lah di 2023 karena resesi ini gitu ya. Nah kalau aku pengen tahu tanggapan dari Velin gitu, apa nih yang harus dilakukan oleh pemerintah gitu, terutama untuk generasi milenial dan juga Gen Z yang baru saja terkena layoff gitu. Dari pemerintah mungkin bisa melakukan beberapa program. Salah satunya yang paling penting itu adalah edukasi. Edukasi dan pembelajaran, pemberian pembelajaran terhadap anak muda ya, atau rakyat-rakyat tertentu gitu yang masih kurang pembelajaran di segi dunia digital sih paling penting. Itu sih yang paling dekat sama kita lah, yang seumuran kita lah ya, milenial dan juga Gen Z. Betul. Bener-bener. Tapi selain di digital gitu ya, menurut Velin apa sih sebetulnya persiapan-persiapan yang harus dilakukan oleh teman-teman milenial dan juga Gen Z untuk menghadapi resesi di tahun 2023? Penting sekali untuk generasi milenial atau generasi Z untuk memiliki yang namanya second option, atau pasti. Pilihan kedua. Jadi kita tidak bergantung sepenuhnya pada apabila kita kerja di korporat gitu atau perusahaan startup atau korporat, itu kita tidak bergantung sepenuhnya terhadap mereka kalau sewaktu-waktu terjadi PHK massal misalnya atau layoff. Jadi pemberdayaan diri itu sangat penting. Kita selagi masih muda kita harus banyak belajar passion kita di mana, cari-carilah passion kita, hobi kita. Misalnya kita lebih senang untuk jualan atau usaha baju, kita bisa berkecimpung di dunia itu. Kemudian kalau kita suka make up gitu atau vlogging travel lifestyle gitu, itu kita bisa coba di sosial media lain, YouTube gitu atau Instagram dan lain sebagainya. Bener-bener, karena itu the only way, the only best way gitu ya buat kita nih kalau emang ya belum siap untuk terjun ke dunia kerja dan kayaknya mentalnya belum siap buat terkena layoff atau PHK massal atau apapun itu, bisa menggali potensi diri untuk bisa menjadi seorang konten kreator gitu teman-teman ya. Nah
Ini salah satu ini mungkin ya, mungkin aku pengen tanya tips tentang bagaimana untuk milenial dan juga Gen Z ini bisa istilahnya mengatur keuangan lah. Tapi ini terutama untuk mereka yang terkena layoff ya. Jadi kan pasti punya tabungan tapi nggak seberapa gitu. Apalagi kalau sekarang ngelihat di data tuh mostly anak-anak milenial dan juga Gen Z itu pada doyan belanja online. Termasuk kita kayaknya kan. Iya kan, nggak mungkin enggak gitu. Ini buat ngeremnya aja nggak, aduh susah banget. Ada aja yang harus dibeli gitu. Iya, karena sekarang semua sudah serba mudah Ya ya. kan? Tinggal klik check out, Datang bayar, barangnya. datang. Iya, yang kita butuhin lagi ada semua di situ kan. Jadi mungkin untuk tips anak muda itu sekarang ini kurangilah perilaku konsumtif sih. Susah tapi. Iya, sangat susah. Cuman Susah. aku sendiri udah mulai menerapkan hal ini. Gimana tuh caranya Aku tuh? udah terapin, jadi sebulan itu aku maksimalin belanja online aku. Jadi aku per bulan cuman boleh maksimal belanja online 2 atau 3 kali. Duh. Itu sangat susah sih emang Betul. awalnya. Cuman kita harus aware juga kalau kedepannya itu dunia ekonomi itu semakin tidak ada yang tahu menahu, nggak stabil gitu. Jadi kalau misalnya kita dari sekarang nggak belajar untuk menjaga atau memanage keuangan kita, terus gimana nanti kalau suatu saat nih misalnya tahun depan 2023 ada resesi ekonomi, semua kena layoff misalnya, tapi kita nggak punya dana darurat. Itu dia yang susah. Kayak gitu. Jadi aku sih sekarang nerapin cara berpikir aku butuh atau kepengen ya. Nah itu harus bisa membedakan mana kebutuhan kita dan mana keinginan kita. Itu basic sebenarnya. Setiap saat kita pasti akan mendengarkan itu. Cuman ketika menemukan momen di mana kita dapetin barang yang kita suka di online dan menurut kita itu hanya sekedar keinginan, ada aja tuh pikiran-pikiran jahat untuk check out gitu kan. Ya tapi semoga lah balik lagi ke kontrol diri sih ya. Betul. Jadi itulah yang harus dipikirkan gitu. 2023 gimana kalau kita nggak punya dana darurat lagi, ya udah bye gitu semuanya ya. Berarti literasi keuangan tuh penting banget ya, Velin ya? Iya, sangat penting karena kalau kita punya literasi keuangan itu kan kita bisa mengkontrol diri, cara memanage duit, cara memanage uang itu juga akan lebih terbuka pemikirannya. Jadi kalau suatu saat nih misalnya 2023 terjadi resesi, dana darurat itu kan bisa kita gunakan untuk apa ya, misalnya kalau misalnya sakit kena layoff lah. orang sakit, terus bisa juga kalau misalnya kena layoff itu kita bisa buka usaha kecil-kecilan lah, bener. atau kayak gini, hal-hal kayak gitu. Atau jualan apa kayak gitu. Kalau emang passionnya masak ya bikin-bikin PO makanan gitu ya. Pengen banget bikin-bikin kayak gitu, tapi emang niatnya tuh yang susah ya. Kalau dari awal niatnya tuh udah susah tuh pasti ke depannya tuh agak kurang dilancarkan gitu. Jadi semoga lah. Nah ini balik lagi deh ke program-program teman-teman dari DPP sendiri ya gitu. Apalagi kan ini Velin ini juga masih muda dan mau gitu untuk bisa berorganisasi dengan banyak pihak, banyak orang gitu di luaran sana. Tadi sudah dibahas juga program yang sudah dilakukan, yang terbaru itu adalah membantu korban-korban Cianjur gitu ya. Kalau ngomongin 2023 kira-kira apa nih program-program yang akan dilaksanakan oleh teman-teman DPP Pemuda Perindo ini? Masih banyak ya, ditunggu aja. Oh masih rahasia, masih di shield, tidak boleh di iniin ya. Tapi yang berhubungan sama millennials dan juga Gen Z pastinya. Pasti. Kita tunggu aja teman-teman ya, apa nanti program-program yang akan dijalankan oleh teman-teman Perindo ini. Nah terakhir deh kalau gitu Velin mungkin boleh kasih tips buat millennials dan juga Gen Z, terutama untuk mereka-mereka mungkin yang kemarin terkena PHK massal gitu. Semangatnya aja supaya 2023 ini lebih powerful dan lebih membara gitu semangatnya. Harus tetap semangat, jangan khawatir karena di tahun 2023 itu udah termasuk di dunia tahun digital ya. Jadinya kita tidak perlu khawatir kalau kita tidak memiliki pekerjaan, karena kita bisa mengeksploitasi banyak segmen. Bisa dari sosmed, marketplace. Masih banyak hal yang bisa kita lakukan sesuai dengan passion dan hobi kita.
Betul sekali ya. Dan pastinya berkaitan dengan Partai Perindo juga ya. Campaign aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia juga relate dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih berintegritas, peduli dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Jadi Partai Perindo mengundang putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat. Ini adalah program penjaringan secara daring untuk warga Indonesia yang berniat mendaftarkan diri sebagai bacalek di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi dan juga DPR RI. Kalau mau daftar caranya juga gampang. Kamu tinggal klik aja website di www.konvensirakyat.com ya. Dan kalau ingin mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa cek juga websitenya di www.partaiperindo.com atau jangan lupa untuk di-download aplikasi Partai Perindo. Caranya tinggal scan barcode yang ada di layar ini. Oke, dan buat kamu yang menunggu nih hadiah giveaway, tungguin. Pengumumannya akan ada di minggu depan, jadi jangan lupa untuk di-follow Instagramnya. Sekali lagi jangan lupa di @partaiperindo. Terima kasih Kak Felin sudah mampir di podcast Aksi Nyata. Terima kasih banyak. Semoga apa yang kita obrolin memberikan banyak insight buat kamu ya teman-teman. Tetap semangat, jangan putus asa. Pokoknya yang mungkin kena layoff atau PHK massal, tenang, 2023 rezeki gak akan kemana ya. Terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia. Laras Tahira pamit dulu. Kita ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Entaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan.